Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam KRSP Beroda bagi yang pemain-pemain lama. Ya. Dan juga salam kenal untuk pemain baru. Memang kita harus ada pemain lama, ada pemain baru gitu ya, sehingga transfer pengetahuan, transfer ide, transfer gagasan dan juga transfer pengalaman itu bisa dilakukan lebih baik. Kalau hanya yang pemain lama saja, nanti transfer untuk berikutnya akan susah. Kalau muda saja mungkin akan susah untuk mengikuti, kecuali sebelumnya sudah ada briefing dan sebagainya ya. Ya, jadi harus ada transfer pengalaman, pengetahuan dan sebagainya dari yang lama ke yang baru. Itu yang paling penting. Ya, kita tidak bisa memulai dari nol sama sekali begitu. Kalau seperti itu nanti akan ya banyak hal yang terlewatkan, membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya. Oke. Pada sosialisasi kali ini saya hanya akan menyampaikan ya sebagai ini ya, sebagai informasi terutama ya untuk yang wilayah dan juga nasional. Jadi apa itu KRSP Beroda? Ya, KRSP Beroda atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Beroda ini memang ditujukan ya agar mahasiswa itu bisa meningkatkan keilmuan, kreativitas, dan soft skill-nya. Ya. Jadi di sini mahasiswa agar bisa mengembangkan dan menerapkan kemampuan dan kreativitasnya baik dalam bidang struktur, mekanik, elektronika, manufakturnya, pemrogramannya, mungkin juga ada artificial intelligence-nya, image processing, komunikasi digital, dan sebagainya. Jadi dengan KRSP Beroda ini banyak bidang akan tercakup ya, banyak keahlian akan terlatih ya, itu sehingga nanti alumni dan KRSP Beroda ini akan ya pada KRI pada umumnya ya akan siap untuk mengembangkan diri di bidangnya masing-masing dengan pengalaman yang didapat dari kontes robot Indonesia ini. Ya. Di samping itu juga dengan KRSP Beroda terutama ini kita mahasiswa akan bisa mengembangkan diri ya dari sisi disiplin, toleransi, sportivitas, kerjasama, saling menghargai, kontrol emosi juga ya, dan banyak kemampuan soft skill lainnya yang ini bisa didapatkan, yang tidak bisa didapatkan tanpa ikut ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ya. Dengan ikut ini tidak hanya emosi saja yang dimajukan, tapi juga toleransi, juga menghargai, dan seterusnya. Oke. Jadi seperti sudah diketahui, ya kontes robot sepak bola Beroda Indonesia atau kontes robot Indonesia Beroda ini ya, ini diselenggarakan berdasarkan aturan RoboCup yang yaitu divisinya RoboCup itu divisinya banyak ya. Salah satunya adalah Middle Size League atau MSL. Itu ya. Kalau kita lihat ini, jadi nanti ada RoboCup Middle Size League MSL. Ini adalah salah satu divisi di RoboCup. RoboCup itu diselenggarakan setahun sekali ya, setiap tahun. Itu kan. Ya,
RoboCup ini diselenggarakan setiap tahun, yaitu sekitar bulan Maret, bulan Juni ya. Ya, jadi tidak bisa kita artinya kalau ingin ikut berarti sesudah tahun depan gitu ya, atau tim yang sebelumnya begitu. Ya, nanti rule KRSB Peruda ini disarikan dari rule RoboCup dengan penyesuaian ya, seperti kondisi di Indonesia. Dan misalnya ukuran lapangan, kemudian waktu, dan sebagainya. Oke. Anda ikut KRSB Peruda berarti bisa menjadi anggota ya dari RoboCup dari divisi MSL. Oke. Nah, bagaimana pertandingan di ini mungkin sudah beberapa kali saya tampilkan, tetapi bagi peserta baru, ya bagi peserta baru pun mungkin sudah ini, tapi kita ingin melihat ya bersama-sama bagaimana sebenarnya pertandingan, suasananya, dan juga kemampuan robot yang ditampilkan, dan sebagainya yang ada di RoboCup. Oke, kayaknya nggak bisa ya. Bentar. Sebentar ya, saya tutup dulu ya. Ya, ini adalah pertandingan di divisi MSL di RoboCup. Ya. Jadi di sini yang ingin saya tekankan di sini bahwa robot ya, itu mempunyai kemampuan untuk mengarahkan bola, mengoper bola. Waduh, ini pelan ya, sorry. Ingatnya. Mengoper bola dan menerima bola, dan bisa memilih apakah mengoper atau langsung tendang, dan sebagainya. Inilah kemampuan robot yang dituntut untuk bisa ikut di MSL RoboCup ini. Karena itu nanti kita akan di pertandingan wilayah, kita akan memfokuskan ke sini supaya robot itu punya kemampuan untuk mengoper bola, menemukan bola, mengoper bola, dan menerima bola serta menendang ke gawang.
Ya, kalau kita lihat di sini ada operan yang panjang dan pendek. Ya, nanti akan kita dalam pertandingan atau yang wilayah nanti kita fokuskan ke ya panjang, operan panjang. Gitu. Kita bandingkan dengan pertandingan regional ya. Atau pertandingan nasional kita. Jadi, ya, pertandingan nasional ini berbeda dengan yang tadi. Tadi ada 5 robot. Ini di sini kita membatasi 2 robot saja penyerang. Dan ini kurang menarik ya sebenarnya. Ya, jadi artinya kemampuan robot kita itu masih perlu dikembangkan lagi sehingga pertandingan yang kita inginkan itu bisa lebih menarik. Ya. Ada 2 hal mestinya ini ada yaitu lapangannya lebih kecil ya itu juga di samping itu juga jumlah robotnya lebih sedikit karena hubungannya dengan lapangan kecil sebenarnya. Ya saya pernah punya ide bagaimana kalau ini lapangannya tetap karena kalau lapangannya semakin besar itu mencari penyelenggara, mencari host itu semakin sulit ya. Nah, sehingga bagaimana kalau robotnya saja yang diperkecil gitu ya. Nah, tapi robot yang diperkecil itu akibatnya nanti akan kalau mau bertanding di RoboCup jadi membuat robot baru gitu ya. Ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat ini ya prestasi tim Indonesia di RoboCup ya, ya selama ini masih ini, salah satu tim RoboCup tim KRSBI Beruda yaitu tim Iris dari ITS ini mulai ikut di RoboCup ini tahun 2019. Kemudian ya kemudian tahun 2020 itu tidak ada pertandingan, 2021 itu ada online. Ya. Nah, sedang pada tahun 2022 ini mulai ikut ya Iris dan juga Erso. Ya walaupun 2019, 2021 juga Iris ikut. Tahun 2022 ini Iris ada tambahan lagi Erso. Iris dari TS dan Erso dari PENS. Ya. Nah ini prestasinya sudah bisa mencapai nomor 3 soccer competition-nya, jadi pertandingan sepak bolanya itu nomor 3. Kemudian yang Erso ini nomor 3 juga di Scientific Challenge ya, bisa dilihat di tabel di bawahnya ini. Ya, jadi tim kita tidak mengecewakan, artinya dari kemampuan yang diuji dalam KRSBI Beruda ini tim yang
yang terbaik, yang maju dan bisa menang, bisa punya prestasi di RoboCup juga gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti pelaksanaan KRS BI Garuda di 2023 ini, tahun ini akan dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah di tingkat wilayah secara daring. Kemudian berikutnya adalah tingkat nasional, nanti adalah secara luring. Kita lihat bagaimana KRS BI Garuda tingkat wilayah itu nanti. Ya. Ya, kalau jumlah robotnya itu 2 dan hanya boleh 2. 1 tidak boleh, ya 3 tidak boleh. Ya, jadi hanya 2. Yaitu robot 1 R1 dan robot 2 R2. Ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kemudian tipe robotnya juga penyerang, ukuran robotnya sama. Ini adalah aturan di RoboCup. Ya. Ini aturan di RoboCup. Jadi ukuran mau tinggi robot lebih dari 60 cm, berat robot, bentuk robot, warna robot dan sebagainya. Ini adalah ketentuan dari RoboCup. Jadi kita mengikuti apa adanya. Kemudian untuk KRS BI Garuda daring kita, ya nanti di robot R1 dan R2 itu dipasangkan nomor ya. Nomor 1 nanti backgroundnya cyan atau biru, dan nomor 2 backgroundnya magenta atau merah. Ini untuk menunjukkan mana yang R1 dan mana yang R2. Kemudian mengenai kontrol robot, ya robot ini harus bisa di start remote dengan WiFi. Jadi remote-nya tidak boleh memakai cara yang lain, tidak boleh pakai wireless radio atau gelombang radio atau yang lain, ya harus pakai WiFi. Dan ini dalam satu jaringannya sendiri ya. Jadi jaringan di situ ada, nanti anggotanya adalah samping robot 1, robot 2 juga ada komputer. Kemudian setelah start, robot bergerak secara otonomus, tidak boleh dikontrol dalam bentuk apapun. Tapi bisa juga yang ngontrol itu adalah komputer, tapi komputer tidak boleh dioperasikan oleh operatornya. Ya. Kalau di RoboCup, komputer itu harus tertutup. Ya. Laptop kontrol itu harus tertutup. Sedangkan komunikasi ya masih bisa ditutup, itu di set ditutup tapi komputernya tidak mati gitu ya. Kemudian robot dilengkapi dengan alat penangkap dan penggiring bola sehingga pada saat menggiring bola, bola tidak terangkat dan bola bisa berputar natural. Ini bagian yang penting di RoboCup ya. Jadi kalau ini kita harus tidak boleh terangkat dan bisa berputar natural. Artinya kalau maju ya berputarnya ke depan gitu ya. Mundur berputarnya ke belakang. Nah, pada saat menangkap bola dari operan, ini boleh setengah bagian bola itu masuk ke robot, boleh ya. Tapi hanya sebentar. Itu ada di RoboCup sebentar gitu ya. Sedangkan waktu menggiring, bagian bola yang masuk ke robot itu maksimum 1/3 bagian, tidak boleh lebih. Ya, misalnya ditunjukkan pada gambar 1 di sini ya. Kalau menangkap setengah dan waktu menggiring 1/3 saja yang boleh masuk ke robot. Kemudian mengenai lapangan, ini lapangan agak berbeda dengan tahun yang lalu ya. Lapangan dan perlengkapannya harus dibuat oleh masing-masing tim. Ukurannya ditunjukkan pada gambar ini. Lapangan bisa dibuat dari lantai biasa, kemudian diberi karpet.
Ya, warnanya sebaiknya hijau ya. Supaya kelihatan bagus nanti waktu direkam di YouTube ya. Kemudian warna lapangan bisa merah dan ada kuningnya ini. Kalau bisa sebisa mungkin diikuti ini supaya seragam dan dilihat bagus gitu. Karena robot Anda nanti akan masuk ke YouTube ya, YouTube-nya Universitas Semarang ya, USM. Kemudian tidak ada pagar pembatas. Jadi pagar pembatasnya ya batas lapangan itu adalah langsung keluar. Jadi di sini ada R1 dan R2. Ini ada bola. Kelihatan ya. Ada bola, kemudian ini ada gawang, garis gawangnya, dan di sini adalah garis gawang ya. Ini lebarnya 3 meter. Kemudian di sini ada garis kuning di sini. Garis kuning ini terusan dari gawang. Jadi ini lebarnya 2 meter, pengukurnya dari dalam. Ya, dalam. Jadi lapangan itu diukur dari garis luar, sisi luar. Ini sisi luar, sisi luar. 6 ini juga sisi luar, sisi luar. Hanya gawang yang di sisi dalam. Gawang ini dua itu sisi dalam yang diukur. Sedangkan garis penalti ini sisi luar juga, sisi luar. Hanya di sini karena meneruskan dari gawang ini sisi dalam. Sisi dalam ukurnya. Oke. Kemudian dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah posisi nanti ada robot dummy ya, dummy robot. Sebagai simulasi dari robot lawan. Garisnya ini bisa 50 mili gitu. Ya. Ini adalah lebar lakban. Oke. Gawang. Ya, gawang ini dibuat kuat ya sehingga tidak roboh jika kena bola. Jika gawang roboh karena bola, maka golnya tidak sah. Ya. Jadi Anda robot sudah menendang ke gawang, harusnya masuk, tapi karena gawangnya roboh, jadi golnya tidak sah. Ya, pada gawang harus dipasangkan jala atau net sehingga jelas bola masuk atau tidak. Ukuran gawang seperti ini ya. Terutama lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. 1 meter ini adalah lubangnya ya. 2 meter ini diukur dari sini sampai lubang, tinggi juga dari tanah sampai sisi bawah. Ini. Tentang ukuran yang lain itu terserah Anda bisa mendapatkannya ya. Supaya tidak terlalu mahal. Kalau membuat ini mungkin menjadi mahal yang seperti ini ya. Cuma nanti nasional harus dibuat yang seperti gambar yang ini. Ya, warna gawang putih. Oke. Ini lapangan, kemudian ini ya dia ukuran-ukuran lapangan, kemudian ukuran gawang. Nanti pada saatnya akan dicek ya, akan diperiksa apakah sesuai dengan aturan atau tidak sebelum main. Kemudian tadi ada dummy robot ya. Dummy robot ini adalah benda berbentuk kotak balok ya, yang dipakai sebagai simulasi robot lawan. Ukurannya 52 x 52 dan tingginya 80. Beratnya minimum 15 kilo. Usahakan untuk tidak mudah roboh, kemudian tinggi kiper 90 cm ya, tinggi kiper 90 cm, bukan bisa. Supaya ini sesuai dengan pertandingan nantinya ya. Ini. Jumlah dummy robot ini 3 buah. Jadi tadi
Yang dua letakkan di lapangan dan satu diletakkan di bawah mestar gawang sebagai dummy robot kiper yang tingginya 90 cm tadi. Warna dummy robot dibuat hitam, ya, dicat hitam. Ya. Nah, ini yang agak berbeda dengan aturan sebelumnya, tahun sebelumnya, ya. Jadi selama permainan, robot boleh berpindah tempat secara bebas, tetapi tidak boleh masuk ke kotak kuning. Kotak kuning tadi ya, ini tidak boleh masuk ke dalam sini. Pada saat mengoper bola dan menerima operan bola, robot boleh bergerak, boleh berpindah tempat, boleh bergerak, boleh gedek, ya, boleh berpaling kiri kanan, dan boleh berpindah tempat juga. Tetapi tidak boleh masuk ke area yang batas garis kuning ini, tentu saja. Ya, kondisi ini berlaku untuk seluruh moda. Jadi baik saat kick off maupun saat corner kick. Jadi robot boleh mengejar bola. Ya. Oke. Kemudian pada saat menangkap bola ini, robot harus mampu melakukannya dengan sekali tangkap. Ya. Jika tidak bisa, boleh ditangkap sekali lagi. Ini waktu menerima bola ya, waktu menerima operan bola. Lebih dari 2 kali dinyatakan gagal menangkap dan harus retry. Ini adalah pada saat menangkap operan bola. Jadi ini ya, ini aturan yang menangkap bola ini sama, hanya yang berbeda adalah bahwa kalau sebelumnya robot dua-duanya harus diam ya, harus tidak boleh berpindah. Kalau ini boleh ya, boleh berpindah. Kemudian konsepnya adalah ini mirip ya. Tapi perhatikan di sini. Jadi kontes dilaksanakan dalam 3 sesi ya, 3 menit per sesi. Urutan penampilan ditentukan melalui undian. Undian sebelum ada yang memulai, sebelum dimulai awal, ini dilakukan undian dulu supaya nanti urutannya semuanya tahu gitu ya. Setelah satu tim menyelesaikan satu sesi, akan dilanjutkan dengan tim berikutnya sesuai urutan sampai seluruh tim menyelesaikan sesi tersebut. Ya. Setelah semua tim melaksanakan sesi tersebut, diteruskan dengan sesi berikutnya dengan urutan tim yang sama, itu seterusnya. Ini sudah sama dengan pelaksanaan tahun lalu. Ya. Kemudian tim yang berhak melanjutkan sesi 3 hanya tim yang berhasil membuat minimum 1 gol pada 2 sesi sebelumnya. Ini juga sama dengan tahun lalu. Setiap sesi baru diawali dengan pengaturan konfigurasi lapangan sesuai hasil undian. Oke, ini sama dengan tahun lalu juga. Setelah robot pemain, dummy robot, dan bola berada di posisinya, maka semua operator harus keluar lapangan minimal 1 meter dari robot. Oke, jadi posisi dari pemain, robot main, dan dummy robot main itu semuanya dua-duanya harus di tempat kotak start, ya. Dummy robot ditempatkan sesuai hasil undian. Kemudian juri akan memberi aba-aba start untuk memulai pertandingan. Oke. Nah, ini adalah mulai bergerak ya. Juri memberi aba-aba start untuk mulai pertandingan, operator kemudian men-start secara robot secara remote. Ya, remote-nya ini ada di, nanti kita menggunakan terserah Anda membuat game station sendiri juga boleh ya. Software game station sendiri juga boleh, tetapi cukup menekan 1 tombol di komputer controller ya. Di bis station itu tekan, berarti sudah mulai. Setelah itu dilepas, ya. Tidak boleh dipegang lagi robotnya, laptopnya. Ya. Nah, ini robot R1 menuju bola, kemudian menangkap bola dengan sekali tangkap. Jika tidak bisa sekali tangkap, harus retry. Ya. Jadi tidak ada tangkap, kemudian lepas, ditangkap lagi. Ini untuk pertama kali ini tidak boleh terjadi. Ya. Jadi harus sekali tangkap.
Setelah bola tertangkap, R1 tidak boleh mendribel atau menggiring atau berpindah tempat, tetapi harus langsung dioper ke R2. Jadi R1 tidak boleh berpindah tempat selama menangkap yang pertama kali, ya, yang pertama kali saja. Ya, karena ini mensimulasikan tendangan, ya, tendangan awal, kick off. Jadi kick off itu kan tidak boleh digiring, langsung digiring nggak boleh. Ya. Jadi harus ditendang ke temannya, baru dioper kembali lagi, baru bisa digiring. Ya. Oke. Setelah bola tertangkap, R1 tidak boleh mendribel atau pindah tempat, tetapi harus langsung dioper ke R2. Nah, kemudian R2 ini harus bisa menangkap bola sekali atau 2 kali tangkap. Nah, kalau sekali tidak berhasil, boleh yang kedua. Kalau kedua tidak berhasil, berarti harus retry. Ya. Ini sama dengan sebelumnya. Kemudian R2 harus bergeser paling tidak setengah meter, baru boleh mengoper lagi ke R1. Jadi sebelum mengoper, dia harus bergeser. R1 juga harus berpindah keluar daerahnya sendiri, berpindah ke arah kotak kuning, ke arah daerahnya sendiri, daerah R1 maksudnya. Ya, setelah bola diterima kembali oleh R1, R1 harus berpindah paling tidak setengah meter, lalu bola dioper lagi ke R2. Tetapi R2 juga harus sudah berpindah minimal 1 meter dari posisi semula. Setelah itu R2 harus berpindah paling tidak setengah meter baru boleh membuat gol. Ya. Sehingga gol boleh dibuat oleh R1 atau R2. Operan minimumnya adalah R1, R2, R1, R2, gol. Pada saat melakukan operan atau menolak operan, kedua robot boleh berpindah tempat, ya, asal masih berada di luar garis kuning. Ya, ini langkah ini 2-4 ini disebut mode kick off kanan, ya. Kick off kanan. Kalau dibuat animasinya seperti ini, ya. Jadi pertama robot berada di kotak masing-masing, ya. Bola berada di tempatnya, kemudian dimulai ini kick off kanan, ya. Ya, boleh menangkap sambil jalan, ya. Oke. Kemudian setelah ditangkap, yang R1 itu harus berpindah keluar dari garis kotak kuning, dan R2 harus berpindah paling tidak setengah meter, ya. Baru boleh oper. Ya, ini kick off kanan. Kick off kiri hanya sebaliknya. Ini tidak saya buat, ya. Kick off kiri sebaliknya. Oke. Berikutnya corner kick kanan. Mode corner kick kanan dilakukan dengan urutan berikut. Jadi R1, R2 berada di posisi start, bola di titik corner kick kanan, start kedua robot secara remote, R1 mendekati bola dan menangkap bola. Pada saat menangkap bola harus sekali tangkap, jika tidak harus retry. R1 mengoper bola ke R2 tanpa berpindah tempat. Jika berpindah tempat harus retry. Ya. Karena pertama, ya. Setelah R2 menerima bola, kemudian R2 harus berpindah paling sedikit setengah meter baru boleh mengoper kembali ke R1. R1 membuat gol, R1 harus berpindah nih, ya. Ini masih kurang. R1 harus berpindah paling tidak 1 meter. Jadi sebelum menerima operan dari R2. Sehingga operan minimumnya adalah R1, R2, R1, gol. Simulasinya adalah seperti ini. Oke. Itu tadi adalah simulasi untuk corner kick kanan, ya. Nah, pada semua mode sebelum mengoper bola, robot harus berpindah minimal setengah meter. Ya. Sebelum menerima bola, robot harus berpindah minimal 1 meter. Jika tidak, harus retry. Ini rule-nya seperti itu. Dalam satu sesi,
tim wajib melakukan 4 moda secara berurutan, yaitu kick off kanan, R1, R2, R1, R2 goal, kick off kiri, R2, R1, R2, R1 goal, corner kick kanan, R1, R2, R1 goal, dan corner kick kiri, R2, R1, R2 goal. Ya. Setelah selesai mode corner kick bisa diulang lagi mode kick off kanan jika mau waktu masih ada. Ya. Perpindahan dari setiap mode hanya boleh dilakukan setelah membuat gol pada mode sebelumnya. Ya. Perpindahan mode bisa dilakukan secara langsung tanpa menunggu aba-aba wasit. Saat mengawali mode baru, ini harus diperhatikan, semua robot harus pada posisi start. Harus masuk di kotak start ya, baru boleh memulai mode. Ini kanan kiri ini adalah istilah untuk dari gawang melihat ke depan gitu ya. Jadi kanannya robot mungkin akan di kanannya gawang adalah di kiri kita ya. Oke. Jika bola keluar lapangan, maka disebut bola mati. Ya, jika kondisi bola mati, maka tim harus melakukan retry. Pada waktu retry, robot boleh diangkat secara manual, anggota tim yang boleh masuk, lapangan maksimum 5 orang. Oke. Proses retry, semua robot berada pada kotak start. Operator menjauh dari robot, dan robot di start secara remote tanpa harus menunggu aba-aba juri. Ya. Kondisi bola mati yang lain terjadi gol sah ataupun tidak sah. Itu berarti bolanya mati dan harus retry. Terjadi pelanggaran. Ya, pelanggaran nanti apa? Kemudian robot tidak bergerak lebih dari 5 detik dan tim meminta retry. Oke. Kemudian gol yang sah adalah gol yang dilakukan sesuai jatah urutan mode. Urutannya tidak sesuai, tidak sah. Gol yang terjadi setelah dilakukan operan minimum sesuai mode yang dilakukan. Kemudian juga gol yang dilakukan dengan tendangan dari luar daerah penalti, ya, otomatis karena ini daerah penaltinya adalah kotak kuning. Ya. Gol yang bukan pantulan dari robot, pemain maupun dummy, tetapi karena tendangan masuk ke gawang, kecuali pantulan dari kiper dummy. Ya. Kalau ditendang ke gawang, bolanya menyentuh kiper dummy, maka tetap dan bola masuk, maka tetap masuk. Setelah terjadi gol, tim boleh langsung memulai mode berikutnya tanpa menunggu aba-aba wasit sampai waktu tim habis dalam sesi tersebut. Ya, waktunya 3 menit ya. Setiap pergantian sesi dilakukan lagi undian konfigurasi lapangan. Ya, sesi, ingat ya, sesi dan mode. Ya. Oke. Pelanggaran ini tadi ya. 1, saat memulai mode tidak semua robot masuk ke kotak start. Nah, ini enggak. Oh, ini tambahan ya, sorry, ini salah. Ini tambahnya. Saat memulai mode, tidak semua robot masuk ke kotak start. Nah, ini pelanggaran, jadi harus retry, tidak boleh terus. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat mengoper atau menerima operan bola, robot tidak berpindah tempat dari posisi semula. Waktu mengoper harus pindah setengah meter, saat menerima operan harus pindah 1 meter. Jadi gambar yang ini ya, paling kiri itu. Ya, yang ini ya. Jadi ini ngoper. Pada saat ini mau mengembalikan, ini harus pindah setengah meter, dan yang menerima ini harus pindah 1 meter. Oke. Kemudian saat menangkap bola yang diam, ya tentunya setengah meter, 1 meter itu pengamatan wasit ya. Jadi ini keputusan sepenuhnya ada di wasit. Apakah sudah setengah meter atau 1 meter. Kemudian saat menangkap bola yang diam, jadi saat awal kick off maupun awal corner kick, robot tidak berhasil melakukannya dengan sekali tangkap. Ya. Jadi kalau tidak berhasil ini bola diam di awal ya, ini bola diam, robot mendekati bola. Nah, kalau seperti ini berarti oke ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, ini harus retry. Oke. Kemudian setelah menangkap bola yang diam,
saat awal kick off maupun awal corner kick, robot mendribble bola dari blue dashboard. Jadi yang pertama ini tadi tidak boleh ditangkap langsung berpindah tempat, di bawah bolanya di bawah baru ditendang, itu tidak boleh, yaitu hanya pada saat awal kick off maupun awal corner kick ya. Karena itu akan seperti nendang kick off pertama tapi kemudian tidak digiring, tidak ditendang gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, saat menerima operan, robot tidak berhasil menangkap bola dalam 1 atau 2 kali tangkapan. Kalau 1 kali tangkapan seperti ini boleh. Ya. Oke. Ya, ini berarti oke. Tetapi kalau yang ini juga ya, ini juga oke. Ya, tapi ada dendanya. Tapi kalau ditangkap sekali lagi tetap tidak bisa, berarti harus retry. Oke, tadi ada denda ya, tadi ada pelanggaran dan yang ini ada denda. Jadi denda 0,25 diberikan setiap dummy robot tersentuh oleh robot pemain saat bola hidup. Ini sudah seperti tahun lalu. Denda 0,25 diberikan setiap kali robot tidak berhasil menangkap bola dalam sekali tangkapan, tapi 2 kali. Lebih dari 2 kali dinyatakan gagal menangkap. Ini sama dengan tahun lalu. Denda 0,25 diberikan setiap kali bagian tubuh operator masuk lapangan atau menyentuh robot saat bola hidup tanpa tanda retry. Ya. Kecuali robot di luar lapangan dan membahayakan dan harus retry. Ini di rule yang dipublikasikan ini tidak ada ya, ini tambahan. Makanya saya tulis addendum ya. Denda ini akan dikurangkan dari jumlah gol yang dihasilkan. Nilai akhir setelah dikurangi denda disebut nilai gol. Oke, yang berikutnya adalah kamera. Ini syaratnya harus semua bagian. Ya. Ini harus kameranya 4 ya. Kameranya ada 4 ya. Ini gambarnya enggak ada ya. Kameranya 4, di daerah sini 1, di pojok sini 1, pojok belakang 1, pojok belakang kanan 1 ya. Ini. Sehingga setting kamera itu semua garis yang ini harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan harus ada kamera lagi yang menunjukkan garis itu. Ya. Gawang juga harus kelihatan. Kemudian operator tidak boleh menutupi kamera seperti ini. Ya. Oke, ini contoh kamera yang benar. Oke. Nah, penentuan pemenang ini sama dengan tahun lalu ya. Nanti gol sah pada setiap sesi akan dijumlahkan atau di rata-rata, ini belum ya, sebenarnya dijumlahkan maupun di rata-rata sama saja ya. Karena kalau dijumlahkan dibagi jumlahnya ya, kalau di rata-rata oke. Jumlah nilai gol sah dalam 3 sesi di ranking dan nilai tertinggi dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Tim dengan nilai gol tertinggi dari ketiga sesi akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3. Ya, jika butir 2 dan nilai sama dan seterusnya. Ya, akhirnya ditentukan oleh Dewan Juri kalau masih sama. Kemudian keputusan juri hanya berdasarkan pada pengamatan monitor dari kamera yang ada di lapangan. Ya. Karena itu gambar di kamera harus jelas dan mencakup seluruh lapangan. Ini mohon untuk diperhatikan pada saat masang kamera. Keputusan juri adalah kolektif kolegial, artinya diputuskan bersama oleh anggota Dewan Juri. Kemudian keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Oke. Ya, yakin bahwa juri akan berusaha untuk memutuskan seadil-adilnya. Ya. Ya, ini hanya contoh posisi dummy robot ya. Pada saat sebelum kick off kanan misalnya seperti itu, sebelum kick off kiri seperti itu, ya sama saja ya. Kemudian sebelum kick off, sebelum corner kick kanan dan sebelum corner kick kiri, ya, bisa seperti itu. Ya, ini adalah jadwal kegiatan KRI 2023. Ini nanti yang wilayah adalah 20 Mei ya. Tapi sebelum itu Anda harus mendaftarkan, kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 ya. Kemudian Anda harus mengirimkan laporan kemajuan, baru nanti nunggu pengumuman, kemudian baru nanti pertandingan wilayah 28 Mei sampai 5 Juni. Ini ya.
Oke, itu adalah yang wilayah. Nah, kemudian berikutnya adalah KRSW beroda tingkat nasional luring. Ini aturannya cukup banyak. Ya, kalau dilihat suasananya ya, suasana RoboCup MSL ini adalah seperti ini ya. Ya, kelihatan luas, jumlah robotnya banyak gitu. Memang ini luas ya, dan robotnya juga lebih banyak ya. Ini jadi lebih menarik dilihat ya. Ini salah satunya ya, agak lebih dekat gitu. Nah, kita lihat yang KRSBI kita. Ya, KRSBI kita seperti ini ya. Nah, kelihatan sepi ya. Kita nanti kalau masalahnya kalau robotnya ditambah jadi penuh ya karena lapangannya kecil ya. Ya, ini juga KRS beroda. Ini adalah tahun lalu ya, 2022. Memang kalau kita bandingkan ya, RoboCup itu kalau pertandingan nasional itu minimum 45 meter kali 90 meter. Ya, jadi panjang sekali ya. Tidak akan ada ini yang mampu menjadi host kalau seperti ini ya. 45 meter kali 90 meter itu minimum, yang panjangnya 90 meter kali 120 meter ya, lebih panjang lagi. Kalau yang internasional itu 100 meter kali 110 meter. Maksimumnya 110 meter ya. Minimumnya 64 kali 100. Kalau ini 45 kali 90, 64 kali 100. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita ya, KRSW Beroda 2018 itu 6 kali 9 ya. Dan 2022 itu 8 kali 12 ya. Mungkin 8 kali 12 ini adalah ukuran lapangan maksimum yang bisa kita pakai ya, karena masalah host atau penyelenggara ya. Saya kira akan semakin sulit kalau lapangan itu semakin besar. Ya, bentuk lapangan sama ya seperti ini, hanya ukurannya disesuaikan ya. Kemudian jumlah robotnya kalau RoboCup itu 2 sampai 5 ya. Ya, minimum 2 dan maksimum 5. KRSW Beroda kita itu 2 minimum dan 3 maksimum. Ya, karena dibatasi oleh lapangan. Ya. Oke. Nah, pelaksanaannya nanti secara luring di Universitas Semarang, USM, peserta yang masuk ke tingkat nasional hanya tim yang lolos di tingkat wilayah, yaitu tim yang bisa membuat gol. Ya. Ya. Sederhana ya, tim yang bisa membuat gol. Ya. Tetapi jumlah peserta nasional itu tergantung kepada keputusan penyelenggara ya, BPTI ya. Jika yang lolos lebih dari jumlah tim yang ditentukan, misalnya 24 ya, belum tentu kalau 24 ya. Bisa kurang, bisa lebih. Maka peserta adalah 24 tim teratas dari ranking gabungan kedua wilayah. Ini pesertanya ya. Kemudian pelaksanaan sejauh mungkin akan mengikuti rule di RoboCup MSL. Ini yang akan diterapkan dari MSL itu adalah kalau bola keluar maka dianggap bola mati. Yang tahun lalu belum kita terapkan ya. Ya, sehingga ada yang disebut tendangan ke dalam atau throw in ya. Throw in kalau di sepak bola manusia. Ya. Kalau karena robot tidak bisa melempar ya ditendang ke dalam. Karena ini ternyata dengan adanya batas lapangan kemudian tidak keluar garis, tidak dianggap keluar, itu sering sekali robot stuck di situ ya. Jadi nanti bola keluar dari garis itu harus throw in. Kemudian robot penyerang juga tidak boleh masuk ke penalti area. Nah, ini bisa nanti robot bisa mendeteksi garis ataupun robot bisa mendeteksi posisinya dia sendiri ya. Kemudian yang penting lagi adalah perubahan komunikasi ya. Hanya akan menggunakan WiFi 5 MHz saja. Karena yang 2,5 MHz tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya itu sangat rentan terhadap gangguan dari luar ya. Karena banyak sekali WiFi yang menggunakan atau host yang menggunakan 2,5 MHz. Gigahertz ya, sorry, ini gigahertz ya. Ya, gigahertz ya. Ya, bukan mega ya. Ya, gigahertz. Ya, sehingga kita berpindah ke yang 5 GHz. Sehingga mohon
robotnya dilengkapi dengan alat komunikasi yang bisa menggunakan 5 GHz. Ya. Oke. Kemudian pelaksanaan dan aturan detail bisa dilihat di buku panduan. Ya. Jadi bisa, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti akan dibuatkan di BPTI akan membuatkan FAQ gitu misalnya, ya, halaman tanya jawab gitu khusus ini supaya tidak lewat WA group. Kalau lewat WA group itu biasanya terus hilang, jawabannya hilang gitu ya, ditanyakan lagi gitu ya. Ini akan disusun sedemikian sehingga nanti bisa dicari lagi pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang mirip gitu. Oke, jadi jadwalnya seperti tadi. Kalau tadi selesai wilayah itu 20 Mei ya, 5 Juni selesai wilayah. Kemudian pengumumannya berikutnya, hari berikutnya itu langsung pengumuman peserta KRI tingkat nasional, dan 20 hari berikutnya adalah pelaksanaan KRI tingkat nasional ya, di Universitas Semarang. Ya. Oke. Ini kalau ada perubahan nanti akan segera diumumkan. Oke, saya kira itu untuk sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada pertanyaan kita bisa sampai ke jam 16 ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Semarang. Resign tadi siapa? Silakan yang resign. Hah? Oke. Oke, Mas RSBIB UNESA. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, untuk bertanya mengenai kick off dan cornellnya, Pak. Ya. Itu kan waktu mau mengoper kan harus berhenti di luar garis ya, Pak, ya, garis batas kuning. Lah, misalkan saat mau berpindah tempat itu melewati garis kuning, itu apa diperbolehkan atau tidak boleh, Pak? Terima kasih. Berpindah tempat dari mana? Ya, dari setelah mengoper itu kan berpindah tempat. Misalkan berpindah tempatnya itu melewati garis kuning, cuma karena di luar bolanya di tengah ya. Ya. Ya otomatis pasti ya boleh ya. Bukan, Pak, bukan waktu yang itu, Pak. Saat kan misalkan robot 1 nendang ke robot 2. Habis itu robot 2 kan menendang ke ngoper robot 1. Lah, belum setelah menendang ke robot 1 kan robot 2 berpindah tempat itu, Pak. Saat pindah tempat misalkan melewati garis kuningnya apa diperbolehkan atau tidak, Pak? Itu kick off kanan tadi ya, berarti yang nendang pertama R1 ya, robot 1 ya. Iya, Pak. Berarti nggak ada kesempatan robot 2 melewati garis kuning, toh? Cuma garis R1 itu melewati garis kuning karena dia harus keluar dari kotak kuning. Setelah itu tidak boleh lagi melewati garis kuning. Berarti ya pindah tempatnya harus dari luar. Oh, enggak, gimana toh? Ya, Pak. Ya contohnya yang ini tadi ya. Contohnya yang tadi ya. R1 nendang, mengambil bola di tengah, oke? Ya. Terus dioper ke R2. Iya, Pak. Terus R1 keluar dari garis kuning. Nah, ya, otomatis melewati garis kuning nggak bisa lewat yang lain. Boleh, itu yang pertama itu boleh. Terus waktu R2-nya pindah itu, Pak. Ya kan bikin strategi pindahnya itu melewati garis kuning. Nggak boleh. Apakah nggak boleh? Nggak boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke, Mas PPNS Nur. Nur siapa ini? Pak Nur, Baik, Pak, Mas izin Nur masuk, Hasim Pak. ya. Nur Hasim ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak mengenai corner kick Pak ya. Itu Ya. saat mengambil bola corner itu harus dari base yang pertama itu atau boleh dari langsung belakang bola gitu Pak. Harus Terima dari kasih, Pak. start, kotak start ya. Berarti Harus nggak boleh dari Pak ya. kotak start, nggak boleh. Terus pertanyaan yang kedua Pak, sewaktu corner kick Pak ya, bola kan diambil dari robot 1. Nah itu yang robot 2 itu boleh melewati garis kuning untuk mendekati robot 1 itu nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti Ya. Harus di belakang batas itu Pak ya? Ya, harus di belakang garis kuning. Ya. Izin bertanya lagi Pak, kalau Ya. misalkan pada waktu corner kick itu robot 1 kan mengoper bola ke robot 2. Nah, robot 2 itu strateginya melewati garis kick off tapi dari luar lapangan gitu Pak. Mendekati robot 1 gitu boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Baik Pak, terima kasih Pak. daerahnya hanya sebelah garis kuning saja. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Mas Tatsdar. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, ini mungkin terkait dimensi robot Pak di nasional nanti. Ya. Kan itu di aturannya 52 kali 52 dan tingginya itu 80 kan Pak? Ya. Untuk pengukurannya nanti apakah posisi robotnya itu boleh terserah tapi tetap dalam lingkup 52 kali 52 itu Pak? Ya. Aturannya itu ya boleh, posisi robot boleh bebas ya. Asal masuk ke kotak 52 kali 52. Oh, walaupun menyerong atau bagaimanapun boleh, ya, boleh. menyorong boleh, ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Mas Galih, Mas Gur. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Semisal kita ke robot 2, tapi nggak langsung ketangkap, terus bolanya mantul ke daerah kuning itu boleh dikejar ya, Pak? Oh, nggak boleh. Tetap nggak boleh, Pak? Ya. Jadi batasnya garis kuning itu. Ya. Oh ya. Satu lagi, Pak. Ya. Sama semisal kan ketika kejar lagi nggak, Pak? Ya, silakan. Halo? Silakan. Oh ya. Semisal waktu membawa bola kan ada aturan harus berpindah tempat kan, Pak? Nah, ketika perpindahan itu bola lepas itu boleh dikejar lagi atau harus retry, Pak? Ya. Oke, nanti kita ini anu ya. Dribble bola lepas ya. Oke, nanti kita pertimbangkan dulu. Konsultasi dengan yang lain ya. Oke, nanti tak catat ini dribble bola lepas kasusnya seperti apa. Baik, terima kasih, Pak. Sudah? Ya. Oke, silakan Mas Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak, itu untuk komunikasi Wi-Fi-nya itu minimal 5 GHz atau maksimal 5 GHz nggih, Pak? Oh, memang ada lebih dari 5 GHz ya. Yang disediakan panitia mungkin yang 5 GHz. Berarti kalau semisal pas regional kita menggunakan kurang dari 5 GHz, apakah tidak apa? Oh, boleh. Itu hanya untuk nasional. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi sekali lagi ya, yang 5 GHz itu hanya untuk yang nasional karena kemarin di tingkat nasional itu sangat kacau ya, karena terpengaruh oleh yang 2,5 GHz itu, 3,5 GHz itu ya.
Oke, makasih. Silakan Mas Fahresa ya. Baik Pak, izin bertanya Pak. Jadi kan di RUS itu kan ada garis kuning Pak. Apakah garis itu harus berwarna kuning apa boleh warna lain Pak? Boleh berwarna lain, tapi harus tahu bahwa itu garis kuning ya. Yang tidak boleh dilewati gitu. Misalnya warna putih boleh ya Pak? Boleh. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Memang susah ya nyari garis kuning ya. Lakban kuning nggak susah ya? Oh ya susah ya lakban kuning ya. Hitam pun boleh nggak apa-apa mungkin ya. Ya. Yang penting bahwa garis itu ada dan Anda tahu bahwa itu garis kuning. Oke, silakan Mas PNC Adia Soccer. Halo. Terima kasih Ya, atas silakan. kesempatannya, Pak. Mohon izin bertanya terkait untuk mode corner kick itu, apakah ketika robot mengambil bola itu pada saat awal corner kick, apakah setelah mengambil bola diperbolehkan untuk mengubah arah hadap, Pak? Arah hadap boleh, ya, tapi tidak boleh berpindah tempat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, silakan Mas Nur Arifin. Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk saat pengoperan bola itu masih bisa boleh bergerak Pak? Atau seperti menggeleng gitu robotnya? Pada saat? Operan ya, bola. Ya. Boleh geleng tapi tidak boleh berpindah tempat ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, untuk wilayah saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup jelas dan sudah ini ada PR saya ini tadi pada dribble bola lepas dan juga bola masuk ke kuning ya. Tadi sudah dijawab tapi bola masuk ke kotak kuning. Oke, sedangkan yang ada yang belum ya. RSBI mahasiswa mana itu? Namanya siapa ini? Silakan Mas. Ya, izin bertanya Pak. Ya, itu salah satu dimatikan itu Anda apanya? Mungkin HP-nya atau laptopnya dikecilkan gitu. Ada gema ya. Silakan. Ya. Perihal dummy robot Pak. Ya. Untuk tinggi kiper itu kan bisanya itu dicoret Pak. Bisa 90 cm. Maksudnya gimana Pak? Harus 90. Harus 90 berarti Pak? Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan Mas Firdaus. Ya, permisi Pak. Ya. Izin bertanya soal ini yang tadi regional kick off kanan. Itu di keterangannya tadi sebelum mencetak gol harus berpindah setengah meter, tapi saya lihat saat disimulasi itu robotnya cuma pivot, itu yang mana Pak yang benar? Oh iya. Tadi simulasi cuma muter ya. Sorry salah. Ya harus pindah ya. Ya ini simulasinya keliru tadi ya. Oh iya Pak, terima kasih. Ya masih dibetulkan. Oke, silakan Mas Maulana. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Ini saya mau mengonfirmasi saja, Pak. Waktu ketika robot positioning untuk pindah mode itu apakah benar-benar tidak boleh melewati garis kuning ya, Pak? Iya, nggak boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Mas Farel. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak. Untuk passing itu tuh berarti nggak boleh lepas gitu ya Pak? Maksudnya harus sekali passing langsung dapat atau ketika dia gagal dapat yang menerima itu pasti boleh dikejar selama masih di luar garis kuning? Sekali saja. Oh, sekali saja Pak. Lebih dari sekali harus retry. Oke, baik Pak. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Mas Tajar. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, saya hanya ingin memastikan yang mode Cornell Pak. Ya. Itu kan setelah start robotnya itu kan mulai dari kotak kan Pak. Ya. Nah, setelah itu robot yang mengambil bola itu untuk arah hadapnya itu apakah ke gawang atau ke arah start Pak? Apanya? Robotnya? Iya, sebelum mengambil bola arah hadapnya Pak. Bebas ya. Oh, boleh bebas ya Pak. Ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Mas Nur Hasim. Ya. Baik Pak, izin bertanya Pak mengenai dummy robot Pak ya. Ini nanti akan ada undian seperti tahun kemarin atau hanya berada di titik tengah saja Pak ya? Terima kasih. Ya, ada seperti kemarin, ada undian. Mohon maaf Pak, mungkin ada yang ini. Yang saya maksud adalah dummy keeper Pak. Oh. Ya, baru saya pertimbangkan nanti segera nanti dalam ini kan tidak mempengaruhi ini ya pembuatan robot ya, nanti akan segera saya ini ya, dan robotnya tetap kiri kanan karena sebenarnya begini, kalau diundi itu posisinya bisa kiri kanan tengah itu sebenarnya yang diinginkan tuh robotnya bisa mendeteksi, oh ini di kanan, oh ini sedang yang lowong adalah sebelah kiri, oh yang lowong adalah sebelah kanan gitu ya. Jadi image processing-nya bisa seperti itu ya. Tapi kan ternyata tidak gitu ya. Jadi semua robot itu ya kerjanya ya seperti biasanya gitu ya. Tidak ada perubahan di dalam tindakan sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya. Jadi sesuai dengan yang di ini sebenarnya posisi dummy kemudian posisi yang lain itu sebenarnya kan supaya robot itu bisa mendeteksi lingkungan gitu ya. Tapi ternyata kan selama ini saya lihat tidak. Jadi ini masih pertimbangan apakah nanti dummy robotnya di tengah atau diundi lagi. Ya, ini nanti masih saya catat ini ya. Oke.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita akhiri ya sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan juga pertanyaannya. Kita akan segera mungkin akan bertemu lagi ya, segera untuk bisa mendaftar dan sesuai dengan aturan yang ada harus dikirim kemana dan kapan tutup ya, sehingga bisa ikut. Ya. Usahakan untuk mengikuti prosedur pendaftaran yang ada ya, jangan berkreasi untuk yang lain. Misalnya mengirimkan ke saya misalnya itu keliru ya. Jadi biar ini aja nanti panitia dalam hal ini nanti BPTI ya akan mengatur semua proses pendaftaran. Kalau Anda mau konfirmasi ya mungkin nanti bisa menghubungi yang kontak yang ada di buku panduan. Oke, nanti akan kita lihat. Ini ada kesalahan tadi ya. Nanti tak kirim ya. Ada kesalahan animasinya tadi, ada yang terakhir tadi. Oke. Oke, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.